Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Beberapa bulan ini Indonesia kan lagi musim hujan ya Gan. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang banjir. Selain itu juga ini ngaruh ya Gan sama hewan kita, terutama musang Gan. Di musim hujan ini karena hawanya dingin, banyak dampak-dampaknya ke musang. Nah, kali ini saya ingin membahas itu Gan. Apa dampak musim hujan terhadap musang kita ya Gan? Ini sebenarnya ngaruhnya karena hawanya yang dingin. Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita bahas tentang hal ini Gan. Untuk hawa dingin, sebenarnya manusia itu ngaruh kan Gan? Kita jadi lebih mager dan sebagainya gitulah. Nah, musang itu sebenarnya juga mirip-mirip Gan. Kalau hawa lingkungan sekitar dia itu dingin, biasanya akan membuat sifat musang itu jadi berubah sedikit dibandingkan sebelumnya Gan. Yang pertama adalah nafsu makan musang itu jadi berkurang Gan. Jadi selama hawa dingin biasanya musang itu kelihatan agak pasif ya Gan, males-malesan sehingga nafsu makannya itu berkurang. Ya kalau misalnya berkurang sedikit aja tapi dia masih mau makan itu nggak apa-apa ya. Tapi kadang-kadang kalau musang udah males makan itu sampai nggak mau makan sama sekali Gan. Itu bisa membuat ownernya jadi bingung kan, karena kalau musang nggak makan berhari-hari takutnya dia tuh sakit atau gimana Gan. Nah solusinya kalau pas hawa dingin musang itu males makan, Gan bisa coba yang pertama itu kasih dia vitamin Gan. Kan sudah sering saya jelaskan jenis vitaminnya itu sangat banyak banget, mulai dari minyak ikan, kurkuma plus ataupun vita gel buat hewan gitu. Ya Gan kasih ke musangnya biar daya tahan tubuhnya bagus dan nafsu makannya juga bagus Gan. Selain itu juga coba Gan mulai ganti menu-menu makanannya yang lebih amis dari biasanya lah. Kayak contohnya Bim Bim kan biasa saya kasih cat food kering yang merek A gitu. Gan bisa coba kasih yang merek B yang baunya itu lebih menyengat. Biar musangnya yang lagi males makan itu mau dulu makan Gan. Kalau sudah mau baru kita ganti pakannya ke pakan sebelumnya, nggak apa-apa sih. Yang kedua, pada saat hawa dingin biasanya musang jadi lebih agresif Gan. Ini kelihatan banget ya Gan, kalau misalnya musang Gan itu biasanya tenang, tapi kalau hawa dingin dia jadi kayak agresif gitu Gan. Sebenarnya penyebab ini tuh hasil dari akumulasi ya Gan. Hawa dingin dia jadi malas makan, jadi karena dia malas makan kan dia jadi lapar, akhirnya dia jadi lebih agresif. Nah solusinya kalau musang Gan agresif karena hawa dingin gini, ya yang paling gampang itu jangan terlalu ganggu musang dulu Gan. Jangan terlalu dipegang gitu loh Gan. Karena musang yang agresif itu biasanya pingin sendiri Gan, pingin gak diganggu. Malah kalau kita ganggu dia malah jadinya dia jadi semakin agresif dan gak tenang gitu Gan. Yang ketiga, karena hawa dingin, bulu musang itu jadi cenderung akan gampang rontok dan jamuran Gan. Ini biasa banget ya Gan, bukan cuma musang tapi banyak juga hewan lain yang memiliki bulu lebat. Kalau hawa dingin tuh bulunya akan rontok. Karena mungkin bulu pada hewan itu memang didesain akan semakin tebal, akan semakin lebat pada saat hawanya itu dingin Gan. Begitupun juga musang. Jadi kalau bulunya udah terlalu tebal pasti ada yang akan rontok Gan. Nah kalau untuk buat bulunya nggak gampang rontok dan jamuran, itu yang paling gampang Gan sisir aja bulunya rutin Gan. Kalau saya sih biasanya seminggu 2 kali lah saya rutin bulunya disikat-sikat gitu Gan. Pokoknya biar bulu matinya itu lepas. Kalau untuk jamuran ini yang agak harus hati-hati ya Gan, karena kalau jamuran sebenarnya cara termudah itu memandikan. Cuma kalau hawanya dingin, takutnya setelah mandi bisa membuat musangnya tuh jadi sakit Gan. Nah, cara untuk memandikan musang di hawa dingin tuh sebenarnya yang penting nggak usah sering-sering ya Gan. Ya cukup misalnya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Tapi habis mandiin itu kalau bisa cepet-cepet dikeringin Gan. Yang paling bagus juga Gan nyari waktu pas matahari di atas lagi panas-panasnya gitu. Baru mandiin. Jadi setelah mandiin tuh bisa langsung dijemur sambil di-dryer dan juga dilap-lap bersih. Dan juga ini ngaruh ya di kondisi kandang kita naruh musang tuh di mana Gan. Kalau musangnya tuh kita taruh di tempat yang lembab,
otomatis ya pasti akan jemuran terus. Makanya kandang itu kalau bisa di tempat yang selalu kering dan hawanya itu agak hangat. Malah kalau hawanya terlalu dingin menurut saya itu kurang bagus ya kan. Akan membuat pertumbuhan jamur itu kayak nggak berhenti kan. Kalau di tempat panas tuh jamur akan cenderung cepat mati di badan musang. Yang keempat, hawa dingin itu akan membuat musang itu semakin cepat birahi kan. Ini pernah saya alami ya kan beberapa kali pada saat saya merawat Bim-Bim kan. Kalau musim hujan biasanya Bim-Bim tuh jadi cepat agresif dan kadang-kadang tuh dia akan menggerakkan kaki belakangnya gitu kan, kayak pengen kawin. Nah kalau untuk birahi itu sebenarnya yang paling mudah kan kita kawinkan, tapi kalau agan nggak bisa ngawinkan, ya udah nggak usah diganggu di kandangnya, biarin aja kan. Kalau musang yang birahi memang lebih agresif, jadi kita nggak perlu kaget. Nanti dalam beberapa minggu birahinya tuh hilang-hilang sendiri kok kan. Nah yang terakhir adalah hawa dingin bisa membuat musang tuh jadi malas-malasan atau tidur-tidur aja kan. Ya mungkin karena hawanya dingin jadi dia males gerak atau ngapain ya kan. Solusinya sih kalau agan nggak suka lihat musangnya itu diem aja di kandang, ya coba agan lepasin biar dia main kan. Biasanya kalau kita lepasin musang akan bergerak dengan sendirinya karena dia kan ngelihat sekitar tuh jadi kayak penasaran gitu kan. Jadi dia kayak explore gitulah. Tapi kalau agan ngelepasin musang keluar gitu ya agan harus hati-hati, agan harus musangnya dijaga karena meskipun jinak sama agan itu belum tentu jinak sama orang lain. Nanti takutnya dia dideketin orang, dia akan menggigit kan. Kalau saya sih biasanya ngajak main Bim-Bim keluar tuh saya batasin waktunya tuh nggak nentu ya kan. Pokoknya selama kelihatan musangnya tuh masih seneng gitu saya biarin. Tapi kalau dia udah kelihatan ngos-ngosan, di mulutnya itu udah keluar air liur yang banyak karena dia dehidrasi, baru saya masukin ke kandang, saya kasih minum kan. Itu sih batasnya. Oke kan, tadi itu beberapa hal yang harus agan perhatikan kalau memelihara musang di musim hujan kayak gini ya kan, sehingga membuat suhunya tuh menjadi dingin. Ya yang penting musang agan itu udah dikasih vitamin dan kandangnya itu selalu kering dan bersih. Saya rasa sih nggak terlalu banyak ya dampak negatifnya. Cuma kalau agan ngelihat musangnya lebih agresif atau dia suka tidur aja di kandang pada saat musim hujan gini, ya itu normal-normal aja sih kan. Selama kita ngeliat wajahnya musang itu masih kelihatan sehat, kalau kita pegang tuh masih ngerespon, dan kalau makan itu masih mau dimakan walaupun setengah, ya kan nggak usah terlalu panik lah, itu normal-normal aja kan. Oke, sekian video dari Sawan hari ini. Kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang musang karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau agan ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Sekian dari saya dan si Bim-Bim. Salam hewan lestari kan.